ada yang masih di luar? Yang masih di luar masih ada tempat duduk di sini. Yang masih di luar silakan masuk. Kapasitas ruangan bisa menampung kita semua. Ataukah yang terlalu berdekatan boleh separuh bagi diri ke samping kiri saya. Adik-adik wartawan semua sudah ada kok di dalam kok. Mari masuk. Bapak Ibu petugas bisa duduk juga, tidak apa-apa. Kita semua punya tujuan yang mulia, jadi tidak salah. Baik, kalau semua sudah ada di dalam ruangan ini, inilah ruang sidang kami DPRD Provinsi, namanya Ruang Kiai Mutu. Adik-adik yang mungkin kurang berkunjung, tapi ini ruangan ini gedung ini tidak tertutup. Tidak tertutup untuk siapapun juga. Manakala ada keperluan-keperluan, dengan segala hormat bisa kita bergabung di sini untuk kita berjuang bersama-sama. Baik, terima kasih. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, dari pihak keamanan, adik-adik wartawan semua. Selamat siang, shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam damai Natal buat kita yang beragama Kristen Protestan, dan salam hormat juga buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf karena saya juga baru dapat informasi tadi malam, kurang lebih itu jam 11. Saya dapat informasi ini tidak resmi dari adik-adik saya yang mungkin ada juga di relasi ini, menelpon untuk hari adik-adik bisa bergabung sini untuk bersama-sama dengan anggota DPRD Provinsi memperjuangkan keadilan. Nah, karena itu pagi tadi sekitar jam 9:30 baru dari Pak Sekwan ada kirim ke saya, ada surat yang masuk. Jadi saya bilang, Bapak, saya kebetulan kita punya jadwal tanggal 28 itu sampai dengan 31 itu kita di luar gedung ini. Tetapi sebagai wakil rakyat, apapun kesibukan saya, sekarang saya ada di lapangan, tapi saya berusaha maksimal untuk saya bisa ada di kantor, bisa menemui adik-adik saya, Bapak Ibu sekalian, untuk mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Sekalipun isu-isu di media ini bukan berita baru, berita ini memang terus hangat dan bahkan memanas. Karena itu tadi di luar, tapi melalui kesempatan ini dalam ruangan ini, sebelum saya kesempatan kepada adik sebagai pimpinan rombongan, perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa pimpinan tidak hadir bersama dengan seluruh anggota oleh karena itu tadi. Jadi bukan karena sudah tahu tetapi tidak mau menemui adik-adik sekalian, tapi oleh karena jadwal. Saya yang dekat, saya yang sempat dihubungi karena tadi malam saya dapat bocoran, jadi saya juga ada di luar, tetapi saya sudah siaga untuk walaupun terlambat saya ada di sini. Nah, karena itu adik-adik sudah mendahului saya di gedung ini. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Kata bijak bilang, lebih baik terlambat tapi datang daripada tidak bertemu sama sekali. Nah, karena itu kesempatan saya berikan kepada adik saya untuk menyampaikan lebih terstruktur apa yang menjadi harapan. Nah, kita akan diskusi bersama untuk kita cari jalan keluarnya seperti apa. Dan walaupun saya
diri, tetapi saya pikir ada yang bisa saya jawab, karena ini bukan persoalan tersembunyi, jadi saya juga ikuti persis. Karena itu saya berikan kesempatan kepada adik saya untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi harapan yang ingin disampaikan di lembaga ini. Saya persilakan. Baik, jadi karena naik semua ini tadi berfungsi. Ini lebih ke sini begini saja, apa siapa? Lebih ke sini begini saja. Jangan di blokir ini pembicaraan. Cek. Ini tadi. Cek. Oke. Dikasih mic dulu, dikasih mic dulunya. Oke. Cek. 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 Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajikan. Cek. Oke. Jauh tuh, di sini. Di sini saja, di meja sini buat. Tidak apa-apa lah, ditaruh di sini. Tahu, masyarakat juga tahu bahwa mic di DPRD lagi rusak. Harus di sini. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria sebagai salah satu anggota dewan yang menerima kami. Kami tahu bahwa jadwal itu sudah terbagi, tapi kami juga berharap bahwa ini belum memasuki. Jadi besok tanggal 31 baru itu bertanggal merah. Jadi kami sekali lagi menggarisbawahi pernyataan bahwa anggota dewan lagi pada keluar semua. Sebelum saya menyampaikan pernyataan sikap ini, kami terdiri dari berbagai macam elemen yang ada di tempat ini. Saya akan bagi semua untuk menyampaikan pendapatnya sebelum kita kunci dengan pernyataan sikap kami dan komitmen bersama dengan DPRD Provinsi NTT. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan bagi para ketua dan para aktivis yang mewakili organisasi masing-masing untuk bisa memberikan pernyataannya. Kepada teman-teman aktivis perempuan yang sudah berada di depan, kami persilakan duluan. Kita dapat kesempatan. Waktu kita masih banyak. Silakan. Selamat siang. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang Mama Maria. Mama, bolehkah kami tahu jabatan Mama di sini? Nama saya Maria Nubansaku, anggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo, dan di sini posisi saya dari fraksi. Kami satu fraksi utuh berjumlah 6 orang, dan saya sendiri sebagai ketua fraksi DPRD Provinsi NTT dari Partai Perindo. Kemudian di dalam lembaga ini saya posisinya sebagai sekretaris Komisi 2. Mungkin itu jabatan saya di lembaga ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mama Sekretaris Komisi 2. Perkenalkan, saya Linda Tagi. Saya perwakilan dari Aliansi dan salah satu perwakilan perempuan tentu saja. Mama sebagai salah satu anggota dewan, saya yakin bahwa Mama tahu kalau angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
ada 564 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di NTT, dan itu hanya dikhususkan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, kekerasan-kekerasan yang lain seperti kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, terutama kekerasan seksual, belum dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur. Mohon itu menjadi salah satu perhatian anggota Dewan. Yang kedua, Mama, tadi Mama menyatakan bahwa kasus pembunuhan terhadap Astrid dan Lael sudah menjadi perhatian publik, dan sudah menjadi perhatian anggota Dewan. Pertanyaan saya, kalau memang sudah menjadi perhatian anggota Dewan, kenapa anggota Dewan tidak pernah berkomentar sampai hari ini? Bahkan yang kami tahu, Mama Eni Nomelini sebagai seorang ketua, sebelum Mama Eni menjadi seorang ketua, saya mengenal Mama Eni sebagai seorang aktivis perempuan. Saya di sini terlalu muda, mungkin belum layak disebut sebagai seorang aktivis perempuan. Mama Eni lebih berpengalaman dari saya, dan tentu saja Mama Maria lebih berpengalaman dari saya. Pertanyaan kedua saya masih mirip. Di mana Mama Eni dan di mana Mama Maria selama ini? Kasus ini sudah berkembang, berjalan hampir 4 bulan, dan kami belum pernah mendengarkan pernyataan dari Mama Eni dan juga dari Mama Maria. Baru hari ini kami bertemu Mama, itu pun karena kami datang ke sini. Itu poin kedua. Poin ketiga dari saya, kami datang ke sini karena kami tahu semua yang ada di sini adalah perwakilan rakyat. Sekali lagi, perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat dipilih oleh, dari, dan untuk rakyat. Dan mereka dipilih untuk menjalankan amanat rakyat, namun fungsi kontrol kedaulatannya tetap berada di tangan rakyat. Karena itu, kami meminta kepada anggota Dewan untuk memperhatikan kasus ini. Poin yang paling pentingnya adalah kami meminta supaya ada gelar kasus ilmiah yang menghadirkan Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Nusa Tenggara Timur, menghadirkan perwakilan dari aliansi, perwakilan dari masyarakat, kuasa hukum keluarga, perwakilan anggota keluarga, ahli forensik, ahli IT, ahli bahasa, kedokteran forensik, dan juga psikolog. Kalau anggota Dewan gagal melakukan itu, kami harus bilang percuma ada anggota Dewan yang menyatakan sebagai anggota perwakilan rakyat, terutama percuma ada aparat penegak hukum di negara ini. Terakhir, apakah negara ini memang negara hukum? Kalau negara ini memang negara hukum, kami masih percaya pada anggota Dewan, kami masih percaya kepada polisi. Karena itu, usut tuntas kasus ini dan tegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena kami hadir di sini bukan hanya atas nama rakyat, kami hadir di sini sebagai juga perwakilan saudara, tante dari Lael sendiri, dan kami datang ke sini karena kami tahu ini rumah rakyat. Semua yang ada di sini berasal dari kami. Kalau aspirasi kami tidak tersampaikan dengan baik, terutama tidak terlaksanakan dengan baik, lebih baik semua yang ada di sini jangan menyebut diri wakil rakyat, karena itu sangat memalukan. Terima kasih. Cek. Baik, terima kasih Kakak Linda. Mohon bantuannya. Kasih naik di atas meja. Biar supaya ini kan ada di live dari wartawan bahwa ada mic di kantor DPRD yang rusak dan masuk tahun anggaran 2022 baru diperbaiki. Sepakat. Kita memberikan kesempatan lagi kepada para ketua lain untuk memberikan pernyataan. Dari ketua pengarah ATP, silakan. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Mama Maria yang terhormat, ada selentingan bahwa tanggal 10 Januari ini akan ada rapat dengan pendapat. Yang saya ingin tanyakan ke Mama sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa mengapa sampai sangat lama melakukan RDP itu sampai tanggal 10, Mama?
Kasus ini sudah berjalan sudah berbulan-bulan dan kita sudah melakukan aksi berjilid-jilid mulai dari bakar ini pertama sampai kedua dan sekarang ini sudah aksi damai ketiga. Kepedulian dari anggota DPR provinsi khususnya yang punya hubungan langsung kemitraan dengan Kapolda, Kejati. Kepedulian sampai di mana? Karena seperti yang kita tahu, Mama, tanggal 28 kemarin berkas BAP sudah masuk ke Kejati. Kejati hanya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk mengembalikannya apabila masih ada kekurangan. Tanggal 28, Mama. Berarti saat Mama melakukan RDP, berkas itu sudah dikembalikan lagi ke kepolisian. Saya butuh kepedulian dari anggota DPRD provinsi bahwa urgensi dari kasus ini benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, teman-teman, saya minta kesepakatan dari teman-teman semua. Sepakatkah kita minta lembaga yang terhormat ini untuk melakukan RDP di tanggal 4? Apa sih susahnya surat menyurat itu? Toh yang melakukan surat menyurat bukan anggota DPR. Sekon yang akan melakukan itu. Tinggal butuh disposisi dari para ketua. Dalam hal ini Komisi 1 maupun ketua DPR. Oleh karena itu saya minta bahwa paling lambat tanggal 4 DPRD provinsi sudah melakukan RDP, rapat dengan pendapat yang melibatkan Kapolda beserta jajaran, Kejati beserta jajaran, pihak keluarga, PH dari keluarga, juga pihak aliansi, untuk kita hadir sama-sama di sini. Kita mendengar pendapat-pendapat dari para ahli seperti yang sudah disampaikan oleh Nona Linda tadi. Kalau kita hadirkan juga praktisi hukum, sehingga masyarakat ini tidak menjadi membuat opini-opini liar di luar, yang tentunya menjaga kehormatan kita. Ingat baik-baik. Yang saya mau katakan di sini, apabila kasus ini berlarut-larut, yang saya takutkan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menggoreng ini nanti. Apabila ini digoreng, sangat berbahaya. Saya tidak perlu sampaikan berbahayanya seperti apa, tapi saya yakin bahwa apabila kita memiliki pemikiran yang panjang, bijak, maka saya yakin bahwa ada yang mengerti masuk daripada apa yang saya katakan. Kita ini berbeda, walaupun kita satu, tapi kita mempunyai begini beragam agama, beragam suku. Apakah butuh nanti tiba-tiba ada keluarga yang tidak menerima kasus ini, terus tiba-tiba terjadi demo lagi di Hote, misalnya keluarga mereka dari Hote. Oleh karena itu saya minta, saya tidak membawa nama anggota DPR sini. Saya cerita soal, saya adalah masyarakat biasa. Saya meminta tanggal 4 paling lambat anggota dan perwakilan DPRD Nusa Tenggara Timur untuk bisa melakukan RDP, dan saya yakin itu mampu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Salam. Semakin jauh, Kak, semakin sini kok. Kak, pindah di sini, Sa. Cek. Oke. Ini dari tadi. Jadi, ternyata. Ya, jadi. Coba suruh cek, jadi dong. Jadi. Baik, selamat siang teman-teman. Oke, ini mohon maaf saya mau silakan. Mohon maaf. Kita lanjut dulu ya. Ibu mohon sebentar dulu. Pergiliran ketua TI. Oh, tidak. Sudah. Tidak. Kita dengar semua dulu dan kita diskusi semua, kita bicara semua. Oke, terima kasih buat kita semua.
Terima kasih atas penyambutan Ibu Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada kami semua ini masyarakat yang cinta dan peduli kepada kemanusiaan. Yang pertama saya bilang, takut akan Tuhan, berdoa akan hikmat. Dan selama ini DPR tidak pernah menyuarakan aspirasi rakyat, karena DPR provinsi itu adalah rakyat. Justru kita datang baru terjadi seperti yang kita sampaikan. Nah, dari perwakilan kami Nusa Timur Indonesia menyampaikan bahwa apa yang sudah dibicarakan oleh saudara-saudara kita minta rapat dengan pendapat ditentukan ya tanggal 4 itu sah. Setuju? Mari kita tepuk tangan, mari Maria untuk DPR yang melakukan itu. Melalui Komisi 1. Hanya katakan setuju, jangan katakan ini itu ini, jangan ada alasan. Saya laki-laki, aset perempuan, tapi jiwa saya ada di aset. Ada begitu penting rasa kemanusiaan yang telah terbenahi oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak dibenarkan. Kita hanya minta keadilan biar Mama Maria dan rekan dan Perindo dan sebagainya itu harus menetapkan apa yang dikatakan Bapak Yusuf Soai. Kami menunggu rapat dengan pendapat dengan yang lain. Terima kasih. Terima kasih dari teman-teman dari GMNI. Belum datangnya. Bengkari belum juga ya. Dari Parindra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup aliansi. Baik, yang saya hormati Ibu Maria beserta semua yang ada di kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya dari Perinda NTT dan juga bersama di aliansi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mama Maria untuk menerima kami pada hari ini. Sebenarnya kami sedikit kecewa karena tujuan kami itu adalah ingin bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga adalah perempuan, Ibu Emily dan juga Ibu Inci Sayun. Sebenarnya kan berharap untuk bertemu beliau berdua, tetapi tidak apa-apa, mungkin mereka masih menikmati suasana Natal bersama dengan keluarga. Karena begitulah mungkin sampai saat ini DPRD akan terlena dengan menikmati kedamaian Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga sampai lupa bahwa ada ketidakdamaian, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran yang terjadi di dalam kasus pembunuhan yang keji terhadap Ibu Asri dan anak lain. Karena itu kami bersama dengan aliansi ingin meminta DPRD serius dalam menangani kasus, dalam menyuarakan kasus ini. Bapak Ibu DPRD bermitra dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur, dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami minta untuk memberikan perhatian serius. Tadi Ibu Maria mengatakan bahwa ini sudah menjadi perhatian, dan kami selama ini belum melihat perhatian itu, Mama Maria. Karena itu, seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman dari organisasi yang lain itu, kami minta supaya RDP itu dipercepat. Cukuplah ada, jangan terus menikmati Natal libur dengan keluarga begitu. Kami juga kan ada menikmati itu juga bersama keluarga, tapi kami rela untuk meninggalkan semua itu demi keadilan, demi kemanusiaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua hati nurani Bapak Ibu, Mama Maria seorang perempuan yang memiliki anak, bagaimana terhadap kasus ini? Hati nurani Ibu, apakah Ibu juga meneteskan air mata?
Bagi ibu DPRD yang memiliki anak, apakah bagi ibu juga tersentuh hatinya dan menangis dengan kasus ini? Saya meminta dengan sangat, dengan hormat, agar Bapak Ibu melihat hati nurani, mendengarkan hati nurani Bapak Ibu untuk serius terhadap kasus ini. Kami minta untuk secepatnya dilakukan RDP itu. Jangan tunggu sampai tanggal 10, nanti terlalu lama. Sekarang BAP sudah sampai ke kejaksaan, berita beberapa hari lalu kemarin dulu sudah sampai ke kejaksaan. Nah kalau Bapak Ibu tunggu sampai tanggal 10, nah kapan bisa ini seperti bisa jadi itu BAP sudah kembali lagi. Nah karena itu sekali lagi kami perintah NTT sangat tegas untuk memberikan dukungan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Kejaksaan Tinggi dan juga Kapolda untuk serius dalam menangani kasus ini. Ini kasus kemanusiaan, ini kasus yang luar biasa. Saya bisa katakan bahwa ini adalah extraordinary crime. Bagaimana kejinya orang-orang itu membunuh perempuan dan anak. Karena itu sekali lagi Mama Maria, kami minta keseriusan DPRD. Jadi sekali lagi kita bisa sepakati di tempat ini bahwa RDP itu harus dilaksanakan secepatnya. Saya setuju tadi dengan usulan dari teman-teman semua bahwa RDP itu dilaksanakan pertama lepas. Setuju? Setuju teman-teman? Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya untuk Ibu Maria dan semua yang ada di DPRD Provinsi dan juga teman-teman aliansi. Hidup aliansi! Hidup teman-teman anak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dari Wanita Katolik Republik Indonesia, Bu Gary, belum ada ya? Dari Serikat Buruh Migran Indonesia, belum ada. Dari Rumah Harapan Gemik, belum ada juga. Perempuan Gemik, belum ada juga. Araksi Putih, Siro Rumah Trafficking Network, Masjid Kupang, PKW NTT, Leo ini, Jepik CMR, dari teman-teman LMNT, nanti juga kita kasih kesempatan bagi perwakilan masyarakat ya, supaya menyampaikan aspirasi. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Paling pertama, perkenalkan saya Umbu Tamu Prai, Ketua Elemen Eksekutif Kota Kupang. Dalam hal ini kami juga turut tergabung dalam aliansi. Paling pertama Ibu, kami berterima kasih karena sudah mau menerima sanksi yang menjadi catatan penting bagi kami. Hal yang paling pertama bahwa kami turut terlibat dalam kasus ini semata-mata bukan karena kedekatan keluarga atau karena ada kepentingan pribadi maupun kedekatan, tidak ya. Pertama Ibu, saya orang dari Sumba, kemudian korban dan pelaku saya tidak kenal siapa mereka, tapi karena atas panggilan kemanusiaan, atas bentuk ketidakadilan yang kita rasakan bersama, makanya saya secara manusia yang sadar sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat NTT perlu untuk kita bersama-sama melihat persoalan ini yang cacat di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kami datang di depan gedung DPRD dan di ruangan megah ini. Kami berharap bahwa betul-betul keberpihakan konstitusi atau betul-betul lembaga negara yang kita percayakan, yang merupakan representatif daripada masyarakat luas wilayah NTT, mampu untuk mengakomodir persoalan ini. Dan kita berharap sekali selama ini Ibu, kita masyarakat NTT digaduhkan dengan persoalan kemanusiaan pembunuhan ibu dan anak ini, bahwa selama proses penanganan yang begitu janggal terlihat dan bentuk klarifikasi Mapolda yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, yang kemudian tidak ada bentuk transparan daripada pihak aparat Mapolda, ini yang menjadi persoalan kita. Kita
kita sudah aksi berkali-kali dan kemudian masa aksi tidak mau ditemui, dan harus cari langkah lain untuk kemudian kita bisa difasilitasi oleh DPRD Provinsi NTT agar secepatnya melaksanakan rapat dengar pendapat dengan pihak Kapolda, pihak Kejati, dan melibatkan aliansi dan seluruh masyarakat NTT yang berjuang bersama untuk mengawal bentuk ketidakadilan ini. Ini yang menjadi poin penting yang menjadi catatan kami agar hal ini dapat dilaksanakan secara cepat mungkin, agar tidak terjadi bentuk atau penyelewengan dan kemudian bentuk diskriminasi secara penanganan hukum. Bahwa kita lihat selama ini desas-desus yang terjadi di media sosial, tapi kemudian tidak disertakan dengan bukti konkret oleh Mapolda. Apa yang menjadi klarifikasi masyarakat kemudian dibantah balik oleh Mapolda, tapi tidak dengan bukti konkret. Ini yang menjadi persoalan dan kejanggalan. Bahkan selama proses rekonstruksi dan kemudian hasil otopsi tidak disesuaikan dengan proses rekonstruksi. Dan kenapa kita harus melaksanakan aksi sampai jilid ketiga, dan kemudian tidak ada klarifikasi langsung dari Mapolda, dan kemudian klarifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat luas. Dan kemudian kita juga sudah bentuk aliansi ini sudah berdiri lama. Berbagai rangkaian aksi dan kemudian catatan-catatan yang sudah kita persiapkan nanti akan dibacakan oleh Kordo, itu sudah merupakan rangkuman secara detail persisnya seperti apa persoalan ini yang tidak ditangani secara baik oleh Mapolda, sehingga kami kuat dugaan di dalamnya. Kami melihat bahwa ada permainan atau oknum-oknum di balik penegak hukum yang tidak melaksanakan hukum ini secara adil bagi keluarga korban. Dan ini yang memang sangat menyakiti hati dan rasa nurani kemanusiaan kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan kita bersama dan bagi pihak DPRD Provinsi NTT, sehingga yang menjadi tekanan dan kemudian penegasan aliansi tanggal 4, kita akan kembali. Kalau misalnya pertemuan tidak dilaksanakan tanggal 4, saya jamin bahwa kita akan turun aksi jilid yang keempat lagi. Sepakat kawan-kawan? Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Dari Garda Buruh Migran Indonesia, ILGSC, Himpunan Aktivis Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Muslim Manggarai Timur, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia KMHDI, GMK Kupang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu, mohon maaf saya sementara bicara. Perkenalkan, nama saya Edward Kautu. Saya Ketua GMKI Cabang Kupang. Pertama-tama ucapan terima kasih untuk Ibu Maria Nubansaku yang sudah mau menerima kami aliansi. Saya pikir ada beberapa catatan yang coba saya sampaikan supaya harapan besar dari Ibu bisa kemudian punya kapasitas untuk menyampaikan ini, karena saya pikir yang berhak menemui kami adalah ketua dan wakil ketua, sehingga kami benar-benar membuat komitmen. Tadi hampir beberapa ketua aliansi sudah bicara bahwa kami berkomitmen bersama supaya tanggal 4 itu sesegera mungkin dilakukan RDP. Itu dari kami, dan semoga sebentar kita bisa buat komitmen bersama. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa suara rakyat itu tidak bisa dibungkam. Kebebasan rakyat untuk bersuara, berekspresi itu dijamin benar oleh konstitusi. Itu hal prinsip. Jadi kalau kehadiran kami di sini, saya pikir ini bagian dari bagaimana kami mengekspresikan apa yang kemudian konstitusi amanatkan kepada kami. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, menanggapi berbagai ekspresi dari netizen, khususnya terkait penanganan kasus Astrid dan lain yang kemudian begitu banyak mengundang atensi publik. Saya pikir Ibu Maria tidak
kasus ini lewat perkembangan media sosial. Jadi kami kemudian melihat ketika ada batasan ekspresi kepada masyarakat baik dari media sosial, pelarangan peliputan kepada pers, ada sesuatu yang mengganjal dan harusnya DPR menyadari akan hal itu. Itu kemudian mengganggu kami, saya pikir, karena kalau misalnya masyarakat dalam rekonstruksi saja dilarang untuk kemudian tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh mengambil video, sampai-sampai wartawan juga dilarang. Dan ini bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan seharusnya dipidana. Dan yang melakukan itu kan aparat penegak hukum. Dan pertanyaan besarnya, kenapa sampai ini terjadi? Itu yang kemudian membuat kami, saya pikir ini bukan aliansi yang pertama, tadi sudah disampaikan, ini jilid yang ketiga. Jadi hari ini kami kemudian datang ke sini karena Bapak dan Ibu, dalam hal ini Ibu Maria sendiri, representasi dari kami rakyat. Jadi kami meminta supaya ada dua catatan penting, mungkin nanti sebentar sudah disampaikan oleh Kodo. Kami meminta supaya DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT, Kejati NTT, aparat penegak hukum, perwakilan dari masyarakat, tim pencari fakta independen, keluarga korban. Dan dalam hal ini aliansi juga diluarkan, dan yang kami minta adalah tanggal 3 Januari, tidak ada tawar-menawar. Kalaupun bisa di tanggal 4, itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta DPR mendesak Kejati dan Kapolda NTT untuk melakukan gelar perkara ilmiah yang melibatkan pakar hukum pidana, ahli forensik, psikolog kriminal, kedokteran kriminal, pakar IT, dan ahli bahasa sebagai saksi ahli untuk mendapat second opinion, pendapat kedua dalam pengawalan kasus ini. Begitu. Jadi itu mungkin ada dua hal penting, hal prinsip, dan saya harap Ibu Maria bisa menjamin itu. Supaya sebentar kita buat komitmen, karena sebagai rakyat, kalau Ibu mewakili saya tidak bisa, saya juga kalau misalnya mendapat dorongan saya bisa tunggu seperti Ibu, dan saya buat kontrak komitmen. Saya langsung buat kontrak komitmen dengan aliansi yang akan lepas kita kalau saya mendapat amanah dari rakyat. Tapi saya pikir Ibu yang mendapat amanah, Ibu yang kemudian memiliki wewenang penuh untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari saya sebagai rakyat dan sebagai pesan dari kami. Untuk itu saja kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal-hal yang mungkin menyinggung Ibu secara pribadi ataupun mungkin lembaga DPR. Dari tempat ini pula saya minta maaf. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai Natal untuk Ibu Dewa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada program dari WFI. Kita juga di sini ada program dari keluarga korban. Kita mendengarkan bersama suara hati dari keluarga korban yang bisa disampaikan. Mike, Bob, Selamat siang. Paling pertama kami hormati Ibu Maria sebagai perwakilan kami di parlemen ini. Yang pertama-tama kami keluarga. Saya berbicara mewakili keluarga menyangkut dengan apa yang kami rasa. Hal-hal teknis yang sudah dituntut untuk RDP itu disodorkan oleh aliansi. Jadi saya mewakili keluarga. Saya bicara atas apa yang kami rasakan, bahwa yang kami rasakan mulai dari proses awal sampai pada titik ini, kami merasa bahwa ketidakadilan yang kami terima karena banyak kejanggalan yang dibuat oleh pihak kepolisian.
Yang pertama dari Polsek, saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu di Polda. Itu mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu. Yang paling heboh lagi kemarin, setelah keluarga ketemu dengan perwakilan di Polda, ada beberapa catatan di situ bahwa keluarga minta supaya hasil otopsi itu diserahkan kepada keluarga kami bisa tahu. Tapi dari pihak polisi bilang itu tidak bisa keluarga tahu. Yang boleh tahu cukup polisi dan pengacara. Itu pun diserahkan di dalam kamar. Setelah keluarga mau kata korban ini, dia minta supaya dia juga masuk, maka polisi langsung dia bilang tidak bisa hari ini diterima. Besok. Yang begitu, kejanggalan yang dicontohkan kepada oleh kepolisian oleh RT. Yang kedua, selama ini pihak dari ini Humas mengatakan bahwa sandal yang dia persembunyi asli tulis itu dengan HP dan aksara sudah buat di kali. Nah, sementara terakhir ini berkembang di foto-foto ini desain bahwa sandalnya ada. Setelah kemarin keluarga bertanyakan kepada kepolisian mengatakan, perwakilan kepolisian mengatakan bahwa bukan itu sandalnya asli, miliknya sandalnya Randi. Dapat orang gila atau orang sehat pun tidak masuk akal. Masa sandalnya Randi diikutsertakan dalam barang buktinya ini asli sebagai korban. Kami sebagai keluarga kami sangat miris. Sehingga kalau kita ketemu di rumahnya korban, kami berpikir apakah kami masyarakat Indonesia atau tidak. Khususnya itu, kalau kami masyarakat Indonesia, kami masih punya hak untuk mendapat keadilan. Kalau kami tidak lupa seolah-olah kami bukan orang Indonesia atau orang penting, kalau dibuat seperti itu. Ini kejanggalan-kejanggalan yang memang kami tidak masuk akal sama sekali. Itu lembaga kepolisian lembaga terhormat. Jangan dengan kasus anak atau dengan cucu kami ini bagaimana itu lembaga yang terhormat itu. Menurut kami ini tidak paham hukum, tetapi kami bertanya dan kami tahu yang harus dikejar itu adalah barang buktinya. Bukan kejar pelakunya dari barang bukti baru dirujuk kepada pelakunya. Sekarang mau dicerita dengan apa itu sudah yang dipakai. Sepertinya susun ini file-file di sama seperti itu. Harusnya barang bukti yang ada ini seperti ID, seperti saksi-saksi yang lain dijemput dia di rumah siapa, segala semua harus kejar itu dulu. Kalau dirujuk pelakunya siapa, punya peran apa, siapa punya perannya apa. Kok ini semua itu Randi cerita dengan apa? Langsung polisi mengakui itu dari satu kebenaran. Nah, di situ letak kekesalan kami sebagai keluarga bahwa kami tidak puas dengan penyelidikan seperti ini. Lalu buru-burunya ini masalah setelah Kapolda baru mau sampai kemarin sudah disempatkan ke Jati. Ini ada apa yang sebenarnya di Republik Indonesia ini? Kami sangat besar sekali sebagai keluarga. Kami sudah susah, kami sudah menangis karena anak cucu kami. Tapi kami juga ditimpa dengan situasi seperti ini. Kenapa saya tidak mampu? Maka itu kami datang di sini ke tempat yang tidak salah untuk kami menyerahkan suara hati kami kepada Ibu Dewan supaya Ibu Dewan untuk ikut mendengar dan merasakan apa yang kami rasakan saat ini, supaya berjuang dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai perwakilan kami di parlemen ini. Jadi dari kami satu-satunya harapan kami kalau bisa dari DPR, perwakilan DPR atau di sini untuk panggil semua yang terlibat dalam ini kasus, baik dari polisi, dari kejaksaan, dari organisasi yang terlibat dalam ini perjuangan, diundang semua supaya kita dapat terbuka dan semua tahu, supaya jangan ada bohong di antara kita semua.
Karena kami dari keluarga mendengar bahwa kemarin itu setelah Kapolda mau berangkat, dia ketemu dengan Kejati. Nah ini dari kejadian awal ini kami sudah was-was, kami sudah resah. Jangan-jangan ini akan kongkali-kong lagi antara Kapolda dengan Kejati. Mudah-mudahan ini tidak betul. Ini mencoba saja. Karena kami sudah dihantui dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Maka itu kami minta supaya Ibu sebagai perwakilan kami tolong dengan kami sebagai keluarga yang saat ini kami sangat susah dan miris dengan kejadian cucu dan anak kami. Kemungkinan dari saya sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Daud. Dan kita masih punya kurang lebih 3 organisasi dari Permasa. Saya persilakan. Sambil menunggu ya, teman-teman, kita ada menjalankan absen. Tolong semua kita yang ada di sini tulis nama dan tanda tangan sebagai bagian kontrak komitmen kita pada hari ini dengan DPRD. Semua tulis nama. Ingat ya, semua tulis nama. Dari Permasa kita akan bersama. Ya, yang Baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya kalau dari kawan-kawan semua tadi mengucapkan salam shalom, assalamualaikum dan salam lain kepercayaan keyakinan. Izinkan saya menyampaikan salam kebangsaan kita yang secara historis menjadi salam perjuangan sejak dulu bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dengan cara kita tangan 5 angkat 5 jari bahu kiri melambangkan tanggung jawab, bahu ini melambangkan tanggung jawab dan 5 jari ini melambangkan 5 sila Pancasila. Ketika saya mengangkat jari dan mengucapkan kata merdeka, maka kawan-kawan juga menyambutnya dengan merdeka. 1, 2, 3, merdeka! Terima kasih salamnya kawan-kawan. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Jofrianto Tuga. Saya asal dari Saburejua, mewakili teman-teman dari Perhimpunan Mahasiswa asal Sabur. Sebelumnya dalam aksi pertama dan kedua kita tidak ikut dalam aliansi secara organisasi, tapi ikut secara pribadi. Dan sampai ketiga ini baru kita mulai bergabung secara organisasi. Yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah menyambut kami semua untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang tidak terlepas, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kawan saudara yang sudah memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Tetapi saya sampaikan bahwa kami adalah mahasiswa yang di Kota Kupang itu. Dan sejak datang ke Kota Kupang, kami tahu bahwa Kota Kupang dijuluki Kota Kasih. Dan kami sangat bersyukur kami bisa hidup tenteram damai di Kota Kasih. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya studi pembelajaran kami di Kota Kupang, ada berbagai banyak kejanggalan hukum, bahkan kejahatan kemanusiaan, kekerasan seksual atau terhadap perempuan dan anak khususnya. Ada dan segala macam lembaga yang mewakili masyarakat di bidang perempuan maupun di bidang-bidang sosial yang mewakili itu, yang menyatakan bahwa sebenarnya kita bukan Kota Kasih karena kita diselimuti atau dihantui dengan berbagai macam persoalan kemanusiaan. Sampai pada tahun mendekati tahun akhir tahun ini kita semua tahu bahwa pembunuhan keji baru saja terjadi di Penkase di Sipaya itu. Untuk itulah kami juga turut terpanggil atas dasar bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang siapapun pastinya terpanggil dan terpukul dengan kejadian-kejadian semacam ini. Termasuk kami juga yang menjadi perantau bangsa mereka
gitu. Keberadaan kami di Kota Kupang itu. Dan saya sengaja salam filosofi yang menjadi dasar dari salam perjuangan tadi supaya menangkap kita memahami filosofi atau apa hal mendasar dari keberadaan kita sebagai manusia gitu. Terus terang saya merasa bahwa Bapak Ibu DPR di sini kalau misalkan mengirim keras bunga untuk turut berduka cita terhadap keluarga atau siapapun yang sedang mengalami peristiwa duka cita, tentunya paham filosofi itu gitu. Tetapi dalam peristiwa kematian ibu dan anak ini, saya tidak pernah melihat ada tanggapan baik atau tanggapan filosofi yang mendasar dari DPRD secara kelembagaan. Jadi kami mengira bahwa DPR ini yang seringkali mengucapkan turut berduka cita atau selamat Natal dan segala macam itu hanyalah modus gitu, modus untuk mencari panggung. Karena kalau DPR sebenarnya memahami filosofi dari turut berduka cita, misalkan apa yang berduka cita itu? Ini kejahatan kemanusiaan, tapi berbulan-bulan bahkan sudah jadi ketiga baru DPR juga hanya satu orang yang mewakili. Kenapa kita tekankan? Karena kita takut keberadaan kami di sini semua secara apa? Secara kita merantau di sini kami dengan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedural atau yang masih memberikan celah kepada penjahat kemanusiaan ini berkeliaran, kami juga merasa terancam di Kota Kupang. Yang berikut, kan kalau dilihat dari saudara kami juga, jika celah-celah hukum masih memberikan kesempatan kepada penjahat untuk terus melakukan kejahatan, kami takutnya peristiwa 98 akan berulang kembali. Kenapa? Perwakilan rakyat ini kan sudah dipilih untuk mewakili, untuk menyambung atau menjadi jembatan aspirasi rakyat itu. Tetapi perwakilan ini kemudian tidak menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sekarang dengan perwakilan rakyat masih diadili lagi, tapi ini perwakilan di atas perwakilan gitu. Nah, ketika mohon pendapatnya disampaikan dulu supaya itu menjadi pegangan. Oh iya ya. Untuk pendapat saya konkret, saya sepakat dengan semua yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi untuk saudara semua bahwa kita harus segera menggelar rapat dengan benar-benar karena tidak lepas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bahkan kawan-kawan perwakilan organisasi kita memberi kesempatan lagi terakhir untuk dari ini kemudian ditutup dengan masyarakat sipil. Silakan. Mohon absennya sampai mana? Absen? Tolong semua ya, tolong semua. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua aliansi. Selamat siang Ibu Maria yang mewakili DPR yang hadir di tempat ini. Saya menindaklanjuti apa yang dibicarakan oleh keluarga dan ini kesempatan saya untuk menyampaikan. Saya minta maaf karena saya baru terlibat di dalam aksi yang ketiga ini. Tetapi saya selalu mengikuti perkembangan perjuangan teman-teman aliansi di tempat ini. Baik, apa yang sudah dinyatakan oleh teman saya bahwa 564 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya sangat sedih, jujur, karena lembaga saya itu bekerja di bidang advokasi perlindungan perempuan dan anak, dan saya juga makan garam tentang bagaimana ketidakadilan di ranah kepolisian. Untuk itu saya meminta kepada DPR untuk benar-benar menanggapi dengan serius ketika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu poin pertama saya sampaikan kepada Ibu, dan saya berharap bahwa kasus ini tidak menjadi kasus biasa dan kasus ini menjadi kasus perhatian bagi semua para pemimpin lembaga penegak hukum di seluruh Indonesia, bahwa kasus ini sudah sering terjadi dan khususnya di NTT
juga sudah sering terjadi, tetapi bungkam. Ini Astrid merupakan pintu jalan bagi keadilan perempuan dan anak YTT bagi saya. Baik, terima kasih. Saya mendengar dari hasil penyelidikan, jujur saya sebagai aktivis yang menangani kasus ini, saya merasa tidak sepakat bahwa ada pelaku tunggal dari kejadian kasus ini, kasus yang terjadi ini. Untuk itu saya meminta, cuman hanya ada satu jalan supaya kita masyarakat ini puas, keluarga juga puas dengan apa yang dinyatakan oleh polisi, bahwa Randi adalah salah satu-satunya pelaku pembunuhan terhadap Astrid dan Rahel. Kenapa saya bicara depan ini? Jujur saya sedih. Kenapa saya sedih? Astrid dan Randi itu adalah korban, tapi mereka diputar balik oleh para penegak hukum dari orang-orang yang tidak berkompeten untuk menangani kasus ini. Ada apa? Untuk memutar balikan kasus ini seolah-olah Astrid itu adalah sebagai pelaku. Sangat menyedihkan. Saya percaya apa yang disampaikan oleh keluarga itu sangat sedih. Ketika tadi teman-teman berbicara di luar, mata saya jatuh. Saya tidak tahu, saya tidak bisa tahan. Kenapa harus seperti ini? Untuk itu, saya menekankan, saya berharapkan hanya ada satu kejujuran yang tidak bisa dibohongi oleh polisi, jaksa dan hakim. Adalah kita meminta provider Telkomsel itu untuk kita bawa, kita buka secara transparan di muka publik dan dinyatakan secara transparan di muka publik, sehingga semua publik, keluarga, masyarakat, mereka sangat paham dan mereka percaya bahwa kasus ini kita akan tahu bahwa apakah Rani sendiri atau ada pelaku-pelaku lain. Untuk itu saya menegaskan kepada Ibu dari DPR, kami mohon, kami datang ke sini sebenarnya kami tidak untuk mau bersih tegang atau punya kita mencari permasalahan, tapi kita datang itulah keluhan, amarah, kekesalan sebagai anak, bahwa kita datang ke sini, kita meminta bahwa DPR ada di depan kami, ada di belakang kami, ketika kami ingin melangkah memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena kami tahu bahwa DPR ada di sini, teman-teman yang ada di sini, mama-mama yang ada di sini adalah ibu dari suara kami. Untuk itu dari saya LSM Bening, saya hanya mengharapkan supaya ini menjadi poin yang dimasukkan ke dalam apa yang menjadi usul saran kami, supaya bisa diterima bahwa provider Telkomsel itu salah satu bukti yang paling otentik untuk mengetahui apakah ada pelaku lain selain Randi. Biar semua itu persoalan yang diduga-duga netizen oleh menerjemahkan, akhirnya mereka saling membenahi, saling mengeliput supaya terang benderang dan itu dipaparkan secara transparan. Kami minta Polda untuk menyelidiki kasus ini dengan jujur, dengan sesuai dengan kebenaran hukum yang seharusnya untuk menerima hukum itu. Terima kasih, saya kembalikan. Tuhan memberkati. Yang terakhir dari perwakilan masyarakat, saya beri kesempatan 2 orang, 1. Kakak mohon izin, Mama Maria, bolehkah saya tahu ada yang mencatat poin-poin ini? Kok Mama? Ada yang mencatat poin-poin yang kami sampaikan, kah? Atau Mama rekam? Saya lihat dari tadi Mama tidak mencatat dan tidak merekam. Nanti Mama jawab. Oke Mama. Satu lagi pertanyaan saya, tolong jawab sekarang. Sebenarnya yang bertanggung jawab menemui kami untuk menampung aspirasi rakyat itu komisi berapa? Mama bertanya sebentar. Tidak, Mama perlu menjawab Kak. Komisi berapa Mama? Khususnya aspirasi itu, semua anggota DPR punya hak. Oke Mama, setahu saya komisi 1, jangan sampai setelah kami keluar ada pernyataan dari anggota dewan bahwa karena yang menemui aliansi itu adalah komisi 2, maka ini tidak bisa ditindaklanjuti. Catat ini baik-baik Mama. Terima kasih. Ya, saya memberikan 2 orang saja ya. Komisi berapa yang aspirasi rakyat ini? Bahkan salah saja. Ibu tolong jelaskan dulu, komisi berapa yang berkompeten untuk menerima aspirasi rakyat ini? Harus jelas. Salah ya, jangan sampai kami sia-sia terus di sini. Supaya sebentar kita perjelas itu di bawah komitmen kita. Kita perjelas itu semua di bawah komitmen kita. Makanya absen itu saya minta semua menandatangani absen. Siapa yang di luar itu jawab tangan. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya saya sampaikan selamat Natal. Hakikat Natal adalah kesucian
sucinya hati nurani. Hakikat Natal adalah kedamaian, berdamai dengan keadilan dan kemanusiaan. Dan selamat menyongsong tahun baru buat kita semua. Tanggalkanlah segala kotoran kita di tahun 2021. Mari kita masuk 2022 ini dengan hati nurani yang bersih, jernih. Pernyataan sikap dari kami, perempuan bangsa NTT. Pertama, perempuan bangsa NTT menolak motif pembunuhan yang dirilis oleh Polda NTT bahwa ibu sebagai pembunuh anak dalam BAP kasus Stenkase. Kedua, bahwa penyidik Polda tidak boleh mengabaikan hasil otopsi forensik dalam menerapkan pasal-pasal kepada pelaku dan melakukan investigasi untuk mengembangkan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ketiga, kami meminta agar Kejati mengembalikan BAP kepada penyidik Polda. Keempat, kami meminta Kapolda Baru untuk mengganti penyidik yang tidak jeli, tidak cermat, dan mengabaikan hak-hak korban dan keluarga korban dalam proses penyidikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu orang laki-laki mewakili kita dari masyarakat sipil. Dua orang. Ada satu perempuan di belakang. Oke. Saya kasih kesempatan, tapi mohon diperjelas, percepat statement-statementnya ya. Oke, terima kasih. Saya mengatasnamakan manusia bebas. Saya adalah bukan anggota polisi atau masyarakat. Saya juga bukan DPRD, tapi saya mau menyampaikan menyambung dari apa yang dikatakan oleh keluarga korban tadi dan juga ada beberapa aktivis yang mengatakan banyak kejanggalan yang terjadi dengan penyidikan polisi, mulai dari penyelidikan sampai penyidikan. Maka saya mengusulkan perlu adanya pra peradilan. Kalau kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 tahun 2012 itu ada bicara tentang pra peradilan. Itu bisa dilaporkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam hal saksi, kemudian pelapor yaitu pihak keluarga korban yang melapor, dan juga ormas-ormas atau aliansi itu bisa menjadi pihak ketiga. Jadi saya minta DPRD mendukung supaya terjadi pra peradilan, supaya kita meminta pertanggungjawaban dari polisi untuk mempertanggungjawabkan mengapa sampai mereka menetapkan pelaku tunggal, supaya kita mendengar sendiri kesaksian mereka, pertanggungjawaban mereka di depan peradilan. Saya pikir itu lebih gentleman, karena kalau kita hanya bicara maka mengkosong, supaya tidak ada cuci tangan. Itu usul dari saya mengatasnamakan manusia bebas, dan kemudian saya minta DPRD mengawal kasus ini sampai dengan peradilan. Dan saya minta supaya peradilan itu terbuka untuk masyarakat umum. Jangan alasan PPKM karena corona. Terbuka untuk masyarakat umum bukan berarti semua masyarakat harus masuk ke dalam, tidak. Tetapi jangan melarang pers untuk meliput secara terbuka, secara live, supaya kami yang duduk di rumah pun bisa menonton dan mengikuti proses persidangan ini. Karena kasus ini sudah menyita energi kami, membuat kami capek dan lelah. Saatnya kami duduk dan menonton, menyaksikan proses ini dijalankan secara adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, cepat saja ya. 1, 2 orang enggak, tambah 1 orang enggak. Silakan. Cek. Oke, baik, terima kasih Bu Mata. Mungkin hal yang pertama saya ingin tegaskan sini Pak Koordinator. Saya harap di forum ini berikan seluas mungkin bagi teman-teman untuk bisa berpendapat. Karena ini adalah diskusi. Saya harap berikan waktu bagi teman-teman yang mau berpendapat soal kasus ini. Baik, saya mengikuti semua. Dari saya sebagai aliansi peduli kemanusiaan, saya ingin menegaskan kepada ibu yang mewakili semua dan menolak undang ini untuk bergabung. Saya ingatkan bahwa hari ini atau kegiatan diskusi ini jangan dipolitisasi, karena ini penting bagi sebuah keadilan.
ini sangat-sangat penting. Kenapa kasus ini sampai bertanggung seperti ini? Itu adalah pertanyaannya kan panjang. Untuk karena ada orang-orang yang tidak bekerja dengan benar, ada orang-orang yang tidak bekerja dalam satu bahasa itu. Jadi kami harap dalam kesempatan ini saya mendukung teman-teman saya dan teman tadi bahwa segera mungkin DPR melakukan RDP. Itu adalah solusi terbaik untuk kita bisa mendapatkan informasi yang pasti tentang kasus. Sehingga semua kebobrokan mafia hukum itu jelas ke sana. Jangan ditutup-tutupi. Saya harap semua yang terlibat dalam lembaga yang ada di negara kita ini, baik Polri, Kejaksaan, DPR, jangan kalian yang sendiri merendahkan martabatnya, merendahkan nilai-nilai institusi itu. Jangan saya harap dalam kesempatan ini turun diskusi hal ini jangan dipolitisasi. Dan kami akan tetap tuntut, kami akan tetap minta sebagai perwakilan ini untuk melakukan ini sesuai dengan harapan kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Sorry. Oke, terima kasih. Ya, saya perjelas dulu ya. Kita dari sisi aliansi ya. Jadi mewakili orang-orang masing-masing menyampaikan PowerPoint. Kita punya poin tuntutan ke sini. Jadi saya kasih kesempatan terakhir untuk nona yang paling belakang yang dari tanggung tangan untuk bicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kenapa saya merasa sedih? Karena kasus kekerasan terhadap perempuan sampai hari ini masih tidak mendapat penanganan yang tidak jelas untuk semua kasus, bukan hanya
Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua dulu. Ya, karena kawan-kawan semua, kita sudah menyampaikan pendapat kita terdiri dari siap. Ini dari Bapak. Selamat siang. Tentunya saya berterima kasih pada saudara semua yang sudah memperjuangkan keadilan dari awal sampai akhir. Tentunya kami hari ini hadir di tempat ini bukan melakukan RDP, tapi silaturahim kami terhadap ibu maupun bapak wakil rakyat. Dalam hal ini saya mau tegaskan, ibu tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ibu menjamin akan ada RDP di tahun 4 nanti? Ibu harus membuktikan hal ini di teman-teman semua. Jamin atau tidak? Pastikan. Kalau masih ragu-ragu, silakan bilang masih ragu-ragu. Kalau mungkin masih kasih, silakan bilang masih konsultasi. Kalau berubah hal ini dari ibu. Itu. Boleh saya katakan dulu? Ibu, ini manusia, dan ini adalah wanita. Ini pesan saya bahwa kalau yang berbuat bagaimana penjelasan kemanusiaan, maka kalau mencari keadilan bersama-sama kami. Tentunya kalau ibu yang bagaimana bersama ibu, maka ada anak ibu. Ini saya tunjukkan kepada ibu dan lain. Sebagai seorang perempuan. Kita belum memberikan kesempatan bagi Ibu Maria menjelaskan pertanyaan kita. Saya tutup ini dengan pernyataan sikap kita. Juga di dalam pernyataan ini tadi kita absen ya yang sudah berjalan. Itu sebagai komitmen kita di dalam. Sebentar kita tanda tangan di atas ini dan disaksikan semua orang. Kontra komitmen kita. Karena Ibu Maria yang menerima kita, maka kita yakin dan percaya Ibu Maria menjamin kita untuk melakukan RDP. Mohon izin, mohon mic-nya. Saya izin ya. Saya izin membacakan pernyataan sikap kita ya. Nah kakak, maksud kita supaya bisa maju. Oke, tanpa mic, pakai tua. Izin mohon. Saya mau bilang pakai tua. Kalau ibu ini tidak bisa menjamin perwakilan kita, orang kita turun langsung ke rumahnya Ibu Domeni, karena rumah itu rumah negara. Siap, saya sepakat. Ya? Saya sepakat. Dan kita minta tepat atau jamin bahwa tanggal berapa akan melakukan RDP. Saya minta itu. Terima kasih. Siap, oke. Teman-teman ingat ya, satu suara satu komando. Satu statement yang menjamin kami loh. Kita sebentar buat kontra komitmen. Kita perlu memberi kesempatan untuk Ibu Maria. Kalau mengikuti ini, sebentar kita buat kontra komitmen. Terputuskan atau absen itu diselesaikan. Jangan dibiarkan kosong. Tolong isi sampai selesai. Nomor handphone, nama, tanda tangan di situ. Silakan kita tanda tangan bersama. Saudara-saudara, Ibu Maria selaku anggota dewan satu-satunya yang menerima kita dari sekian banyak yang ada di provinsi. Izinkan saya, Ustaz Balimo, Koordinator Umum Aliansi Peduli Kemanusiaan, membacakan pernyataan sikap kita. Pernyataan sikap aksi damai jilid 3 mencari keadilan untuk Astrid dan Lael. Astrid Evita Suprini Manafre berusia 30 tahun dan anaknya Lael berusia kurang 1 tahun ditemukan tewas di proyek penggalian pipa di Kalidendeng, Kelurahan Pengkase, oleh Kecamatan Alam Kabupaten NTT pada Sabtu 30 Oktober 2021. Penemuan jenazah ini sontak menarik perhatian publik tentang siapa pembunuhnya dan apa motif dibalik pembunuhan ini. Menurut informasi dari keluarga, kedua korban sudah hilang sejak tanggal 27 Agustus. Artinya korban baru ditemukan 2 bulan kemudian. Setelah ditemukan,
pihak kepolisian kemudian turun tangan melakukan investigasi dan upaya untuk menangkap pelaku pembunuhan ini. Tanggal 20 November, korban baru diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Namun belum ada tanda-tanda polisi akan menangkap pelaku. Hingga akhirnya bermunculan banyak akun palsu di media sosial, keresahan masyarakat yang menyebut bahwa pelakunya adalah Randy Bajide. Pada tanggal 2 Desember 2021, Randy Bajide kemudian menyerahkan diri ke polisi dan mengaku sebagai pelaku tunggal atas pembunuhan ini. Walaupun Randy mengaku sebagai pelaku tunggal, namun publik, masyarakat umum menaruh curiga atas pernyataan tersebut. Randy juga mengaku bahwa ia menyerahkan diri karena desakan warganet atau netizen. Tanggal 3 Desember, Randy resmi ditahan dengan ancaman pasal 338 KUHP. Masyarakat secara aktif bekerja sama mengawal kasus ini baik melalui medsos maupun demonstrasi. Masa aksi turun ke jalan tanggal 20 Desember dan pada malam harinya polisi merubah pasal 338 menjadi pasal 340 tanpa penjelasan apa yang mendasari perubahan pasal tersebut. Anehnya lagi, rekonstruksi hari pertama yang sangat penting itu dilakukan secara tertutup dan melarang wartawan dan masyarakat untuk meliputnya. Dan pelarangan itu berakhir pada esok hari atau rekonstruksi yang kurang penting karena proses pembunuhannya di hari pertama. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Desember 2021 Polda melakukan gelar rekonstruksi kejadian pembunuhan tersebut dan terkesan tertutup sebab beliau dilarang meliput. Pada tanggal 28 Desember 2021 pengiriman berkas perkara ke kepolisian dilimpahkan kepada Kejati NDP sesuai nomor bla dan sekian. Kasus pembunuhan terhadap Asrud dan Lael sebenarnya telah menambah sederet panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Orang bicara baik-baik ini. Berdasarkan data dari Ketahuan Rumah Bangsa Penduduk sepanjang tahun 2020 terdapat 19 kasus kekerasan terhadap perempuan, 20 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 15 kasus kekerasan terhadap anak. 74 kasus PNI meninggal dalam pendampingan kampung dan 4 kasus perdagangan orang. Sedangkan berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT, ada 564 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Korban kekerasan dan terutama perempuan dan anak sering terabaikan dan tidak mendapat keadilan yang pantas. Kasus kekerasan yang mereka alami sering menghilang entah kemana, menghilang bersama pelaku-pelaku kekerasan yang sering tidak tersentuh oleh hukum. Putusan pun terlalu ringan, bahkan mereka bisa melawan bebas, melanglang buana dan melakukan tindakan kekerasan berulang. Ini menandakan bahwa NTT saat ini masuk kategori darurat kejahatan kemanusiaan. Dan publik menaruh harapan besar bahwa polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Asrud dan Lael agar keadilan bisa ditegakkan. Itu pendapat kami akan membacakan kurang lebih ada 13 pernyataan sikap kami sebagai aliansi. 1. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang sangat tidak beradab dan merendahkan martabat manusia terutama perempuan dan anak. 2. Meminta kepada negara yaitu Presiden melalui Kapolri agar memberikan atensi penuh dalam penanganan kasus ini. Yang ketiga, meminta Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendampingi keluarga mencari keadilan dalam kasus ini. Yang keempat, mendesak Polda NTT segera menuntaskan kasus ini dengan menangkap, memeriksa dan menyelidiki semua yang berpotensi terlibat dalam pembunuhan keji ini atau tersangka-tersangka lain. 5. Menagih janji Kapolda NTT yang telah pindah ke Maluku tanpa prestasi, menagih janji Kapolda NTT yang disampaikan kepada keluarga korban atas pernyataannya untuk mengungkap pelaku-pelaku pembunuhan Asrud dan Lael dan akan mengenakan pasal berlapis-lapis kepada tersangka pembunuhan Asrud dan Lael. 6. Menuntut para penyidik Polda NTT untuk bekerja secara transparan, profesional, jujur, adil dan tidak ada diskriminasi. 7. Menuntut agar tidak boleh ada pihak yang melakukan intervensi dalam bentuk apapun dengan maksud mengaburkan atau bahkan menghilangkan kasus ini agar tidak lagi ada kejahatan kemanusiaan seperti ini.
menuntut dan mempertanyakan para penyidik Polda NTT yang terlalu terburu-buru menetapkan Randi Bajide sebagai pelaku tunggal, bahkan telah melimpahkan berkas ini di Kejati. 9. Mempertanyakan kepada Kapolda NTT mengapa dalam prarekonstruksi dan rekonstruksi tidak melibatkan anggota keluarga korban. Yang ke-10, meminta Polda NTT untuk melakukan audiensi dengan tim independen untuk mendengarkan hasil investigasinya yang mestinya harus menjadi bahan yang bisa tinggal dengan Polda dan Kapolri. Bukan mempublikasikan ke media sosial sehingga mengirim opini masyarakat yang kemudian sangat membingungkan dan juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda NTT. Ini pasal yang ke-11 pernyataan kami, mohon dicatat baik-baik. Kami meminta DPR Provinsi NTT untuk segera melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolda NTT, dengan Kejati NTT, dengan aparat penegak hukum dan aliansi, juga TPFI dan keluarga korban pada tanggal 4 Januari 2022 dan tidak menunggu sampai tanggal 10 Januari 2022. Oleh karena itu, poin ke-11 ini kita akan melakukan kontrak komitmen bersama DPRD yang diwakili oleh Ibu Maria. Yang ke-12, meminta DPRD mendesak Kejati dan Polda NTT untuk melakukan gelar perkara ilmiah yang melibatkan pakar hukum pidana, ahli forensik, psikologi kriminal, kedokteran kriminal, pakar IT, dan ahli bahasa sebagai saksi ahli untuk mendapatkan pendapat kedua dalam pengawalan kasus ini. Yang terakhir atau yang ke-13, meminta Kejati NTT secara serius dan penuh ketelitian dalam meneliti berkas-berkas perkara Astrid Manabe dan Lael Makabe yang telah diserahkan pihak Polda NTT. Kupang 30 Desember 2021 tertanda Aliansi Peduli Kemanusiaan dan kami semua yang ada di sini bersama dengan masyarakat sipil. Terhadap pernyataan sikap ini, mari saudara-saudara kita mendengarkan pernyataan dari Ketua DPR, calon ketua ya Ibu, nanti kalau Ibu berhasil membantu kami dalam ini, kami jamin Ibu Maria, kami berikan kesempatan kepada Ibu menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan ini, dan kami minta tanggapan terhadap permintaan RPU kami dijawab paling terakhir, supaya bisa kita bisa maju satu langkah. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua, keluarga korban, para aliansi semua maupun perwakilan dari masyarakat. Terima kasih banyak atas masukannya. Ada 13 pembicara, tapi dari akumulasi pembicara semua ada rata-rata ada tujuan yang sama. Karena itu yang pertama tadi diminta untuk saya bisa menjawab kalau aspirasi ini menurut forum tadi mestinya diterima oleh Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Iya. Namun saya mau sampaikan bahwa kehadiran saya di sini tidak dijadwalkan, tapi sangat-sangat menghormati, menghargai adik-adik sekalian pada kesempatan hari ini yang mendatangi kantor ini. Namun sebagai anggota DPRD, sekalipun kalau surat itu masuk ke Komisi 1, mestinya itu dibahas, diterima, dan bersama-sama di Komisi 1. Tapi hari ini, saya sebagai anggota DPRD tidak menutup kemungkinan untuk menerima juga aspirasi dari adik-adik sekalian. Saya representasi juga dari seluruh masyarakat NTT. Saya menerima aspirasi ini, penyampaian
penyampaian adik-adik sekalian, dan saya akan menyampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota dalam rapat internal DPRD. Dan surat yang disampaikan ini kepada Ketua DPRD, dan kehadiran saya juga saya konfirmasi dengan Ibu Ketua. Namun Ibu Ketua ada dalam kegiatan lain. Saya mohon izin beliau untuk ada bersama dengan adik-adik sekalian supaya bisa kita berdiskusi maupun mendengar apa yang menjadi harapan adik-adik sekalian. Jadi tidak harus Komisi 1. Andaikan surat ini ditujukan ke komisi, saya di Komisi 2, saya punya tidak kewenangan untuk menerima dan berdiskusi bersama-sama. Dan kita harus pilih kasus. Kasus ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para media yang terhormat, saya juga mau menyatakan turut-turut prihatin kepada kasus ini. Dan saya sependapat dengan adik-adik sekalian, kita akan bergandengan tangan untuk menuntut keadilan yang sesungguhnya. Jadi kalau surat ditujukan ke Komisi 1, saya tidak punya kewenangan untuk berbicara. Tetapi ini suratnya umum kepada Ketua DPR, bisa saja beliau disposisi kepada siapa yang berkesempatan untuk hadir. Tadi Pak Sekwan kirim surat itu ke saya, sudah disposisi Ibu Ketua, maka saya juga meminta izin, atas izin beliau, saya juga ada di sini untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua. Ya, jadi kira-kira klarifikasinya itu, jadi tidak harus komisi. Kalau surat itu ditujukan ke Komisi 1, ya harusnya Komisi 1. Sekalipun saya ada di sini, tapi saya tidak bisa menerima adik-adik sekalian untuk bisa memberikan pernyataan dalam bentuk apapun, karena itu sudah sifatnya komisi. Nah, karena itu izinkan saya menanggapi hal-hal yang telah disampaikan oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, saya sependapat. Secara pribadi saya sependapat, dan sebagai ketua fraksi kami ada 6 orang di lembaga ini, saya ketuanya. Kami sependapat dengan seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus aliansi adik-adik sekalian, untuk kita bergandengan tangan menuntut keadilan yang sesungguhnya. Yang kedua, terhadap situasi yang berkembang, satu, saya minta kita semua untuk fokus pada kasus. Tidak kita pilih karena kasus ini orang rote ataukah orang sabu, kita tanggalkan itu semua. Dari penyampaian tadi, pernyataan speaker tadi, saya patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa kita sisihkan namanya SARA itu tidak masuk dalam kelompok ini, supaya kita fokus pada keadilan yang sesungguhnya. Apresiasi kepada adik-adik sekalian. Kemudian terhadap permintaan kita RDP tanggal 4, perlu saya sampaikan bahwa sebelum adik-adik menyampaikan aspirasi ini, pada hari Jumat tanggal 27 kami sudah putuskan dalam rapat badan musyawarah. Tugas badan musyawarah itu menentukan jadwal kegiatan DPRD. Kami setiap bulan itu melakukan rapat badan musyawarah untuk menentukan kegiatan apa-apa saja selama 1 bulan berlangsung. Karena itu, dalam keputusan DPRD, keputusan Banmus nomor 19 DPRD tahun 2021, itu RDP itu sesuai dengan kesepakatan forum. Itu RDP pada tanggal dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Januari tahun 2022, dan kemudian tanggal 11 Januari 2022 itu RDP
bersama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ini sudah ada keputusan resmi dalam pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan tuntutan adik-adik sekalian, untuk tanggal 4 kita percepat RDP, sebagai lembaga, saya mau menyampaikan bahwa saya tidak bisa memutuskan bahwa hari ini saya setuju dengan tanggal 4, tetapi dari desakan ini menjadi tugas saya untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD. Banus ini dengan situasi yang berkembang, kapan saja bisa kita rapat untuk kita merubah jadwal. Karena itu, saya mohon pengertian baiknya, saya mohon kesabaran dari adik-adik sekalian. Selesai pertemuan ini, saya akan kontak pimpinan DPRD, apakah kita harus bangun sesegera mungkin untuk kita rubah jadwal ini dan kita majukan RDP dengan pihak Polda dan Kejaksaan itu di awal tahun dalam hal ini sebagai permintaan adik-adik sekalian tanggal 4 Januari, dan ini saya akan sampaikan. Saya tidak menghindar, tetapi saya mau sampaikan bahwa di lembaga ada aturan main, namun sesuai dengan desakan adik-adik sekalian, ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Doa kita semua kiranya pimpinan bisa menerima dan kita akan merubah jadwal ini untuk RDP secepatnya. Berkaitan dengan RDP, hari ini saya berterima kasih kepada adik-adik sekalian karena dengan adanya pertemuan ini ada begitu banyak masukan yang menjadi bahan untuk kita berdiskusi bersama-sama dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan juga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami di DPRD juga kami punya keterbatasan, kita semua sebagai manusia, tetapi dalam himpunan seperti ini kita saling bersubsidi pikiran dan pendapat, maka akan menjadi kaya dalam pikiran-pikiran untuk kami bisa memperjuangkan secara kelembagaan. Kemarin dalam rapat Panmus itu saya juga mengatakan bahwa harapan dari kami bahwa seusai pada RDP dengan Polda Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan harus ada satu rekomendasi kepada publik yang harus kita sampaikan. Apa rekomendasinya? Tergantung bahan yang kita diskusikan secara bersama-sama. Karena itu saya juga mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian, dari pernyataan sikap tadi, masukan-masukan tadi bisa diserahkan secara resmi kepada saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewakili teman-teman sekalian untuk saya bisa meneruskan dan menjadi bahan bagi kami untuk manakala pada saat kita RDP. Hal-hal inilah yang perlu kami tindak lanjut karena kami 65 orang di lembaga ini adalah representasi daripada rakyat Nusa Tenggara Timur. Tugas kami menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami di sini dari berbagai macam partai, tapi ketika dalam penugasan kami sisihkan itu semua karena tugas ada di sini, amanat masyarakat adalah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Karena itu dengan mohon sebentar nanti pernyataan sikap secara tertulis bisa disampaikan untuk saya bisa teruskan ke pimpinan dan dibawa dalam rapat gabungan komisi atau rapat anggota DPRD selengkapnya. Hal-hal lain yang menyangkut dengan teknis sampai dengan hari ini sebagai anggota DPRD, wakil rakyat Nusa Tenggara Timur, saya juga mau menyatakan bahwa kami masih menghormati lembaga institusi, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan seadil-adilnya. Itu adalah harapan kami. Dan nanti dalam RDP mungkin hal-hal itu yang juga kita sampaikan. Dan pada saat RDP tentu ada pernyataan juga dari pihak Polda. Kita akan sinkronkan dengan informasi-informasi yang muncul di berbagai media. Nah, pada saat RDP itu sudah menjadi pernyataan kelembagaan. Jadi saya mohon adik-adik sekalian, kita bersabar, sekalipun adik-adik minta tanggal 4, saya akan sampaikan ke pimpinan.
namun kita menyiapkan secara baik bahan materi yang ada supaya kita bisa menyampaikan secara kelembagaan kepada pihak penyidik, aparat hukum untuk hukum ini secepatnya diterapkan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Karena masalah ini memang cukup memanas di media sosial. Tapi itulah fungsi media untuk kita bisa mengikuti secara baik dan benar. Kemudian menyangkut dengan revisi undang-undang dan lain sebagainya, Adinona saya mencatat secara baik dan saya tahu takutnya Adinona mengatakan saya mencatat secara baik, saya mendengar secara baik, yang tidak perlu saya catat tidak perlu, tapi perlu saya catat untuk menjadi bahan laporan saya sebagai salah satu anggota kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa saja yang disampaikan akan saya teruskan kepada pimpinan untuk diolah lebih lanjut secara kelembagaan. Kemudian melalui kesempatan ini juga kami minta nomor kontak, alamat kantor, manakala dalam rapat internal partai ada hal-hal yang perlu kami sampaikan. Karena tadi malam ya surat baru sampai, ini surat resmi, jadi kami minta supaya adik-adik kita bisa dapat nomor kontak, sekalipun kalau surat ada terlambat, sebagai mitra, sebagai ini kita memang jalin kebersamaan. Karena tadi saya sudah punya pernyataan bahwa sesungguhnya pikiran, pendapat kita sama untuk memperjuangkan keadilan. Kita bisa mendapatkan nomor kontak supaya manakala ada hal-hal yang penting berkaitan dengan kita akan maju pada RPT, kita bisa berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Berkaitan dengan meminta percakapan lewat provider Telkomsel, itu juga akan menjadi catatan pada saat kita RTP, kita meminta kepada pihak kepolisian apakah ini sudah dilakukan ataukah belum. Ini akan menjadi catatan buat kita semua. Dan hal-hal lain yang telah disampaikan substansinya sama, endingnya adalah mari kita bergandengan tangan, kita menuntut keadilan yang sesungguhnya. Keadilan ini ada, tapi yang sesungguhnya yang kita cari. Karena itu saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada adik-adik semua bahwa perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berjuang, kita akan terus menyuarakan kebenaran, keadilan yang sesungguhnya. Karena itu versi kita ini sama. Komunikasi tetap kita bangun, kapan dan di mana saja. Saya orangnya open, saya tidak pernah HP ini. Kalau saya nonaktifkan, mungkin karena ada satu dan lain hal, tapi sesungguhnya saya selalu on, saya selalu berkomunikasi. Manakala ada hal-hal darurat maupun penting, silakan mencatat nomor saya 08123 647 840, 11 digit saja itu nomor saya. Saya ulang ya, 08123 647 840. Saya bisa merasakan bagaimana perjuangan adik-adik sekalian. Saya tahun 99 sampai dengan 2004 saya selalu pegang mic dengan menggendong apa namanya yang corong itu, bukan mic ya, corong itu toa itu dia hanya pakai segi 4 dengan kabelnya. Dan saya seperti adik-adik sekalian, saya bangga punya kalian semua. Dan ini versi saya yang sesungguhnya. Andaikan saja saya belum ada di lembaga ini, hari ini saya yang berorasi cukup tajam. Tetapi saya minta kita jangan berhenti di sini. Kita bergandengan tangan, kita terus menuntut keadilan yang sesungguhnya. Karena itu saya membuka diri untuk selalu berkomunikasi dengan adik-adik sekalian. Dan yang terakhir saya izin saya berdiri atas nama pribadi dan keluarga. Saya mau menyampaikan turut berduka yang mendalam
atas peristiwa yang dialami oleh keluarga korban. Dalam hal ini, adik saya atau anak saya, Astrid Marafe, dan malaikat kecil Laib Makar. Saya akan juga terus bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan keadilan. Saya tidak mencari panggung, saya tidak secara terbuka, tetapi kasus ini saya ikuti terus, dan saya selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang saya tidak munculkan identitas saya. Karena saya hadir tidak membawa lembaga ini. Saya tahu lembaga ini kami bervariasi dan kami jumlah 65 orang. Jadi saya ikuti persis, tetapi itu secara pribadi saya mengambil bagian dalam duka ini, merasa empati, merasa peduli dengan cara saya sendiri. Saya selalu ada, tapi saya tidak menampakkan diri sebagai perwakilan dari lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekali lagi Bapak tolong sampaikan duka saya dan keluarga kepada opa dan oma yang mengalami luka yang cukup dalam. Harapan saya juga, andaikan saja kalau ada pelaku lain, ini bisa terbuka secepatnya. Mungkin itu saja adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyampaikan hal-hal apa yang telah kita diskusikan bersama kepada pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara. Di sini ada sekwan saya, sekwan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama staf. Mereka telah merekam setiap pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir, dan nanti ini disampaikan kepada pimpinan DPRD dan yakin pasti akan ditindaklanjuti. Demikian apa yang saya sampaikan. Kiranya kurang lebih hal-hal yang belum terkantor dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Dan manakala dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya juga menyampaikan permohonan maaf itu. Selamat berjuang sampai dengan kita mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Selamat siang. Oke, terima kasih untuk komitmen secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Saudara-saudara semua, Mas Aliansi yang ada di depan teman-teman, saya membuat kontrak komitmen yang kita akan tandatangani bersama Ibu Maria Lobansaku, dan juga disaksikan oleh Pak Sekwan. Pak Sekwan mana? Pak Sekwan sebagai saksi ya. Kita tandatangani ini secara bersama sebagai bagian komitmen kita dan komitmen Ibu Maria Lobansaku, dan memberikan kita informasi paling lambat tanggal 2 untuk RDP dilakukan pada tanggal 4. Jika tanggal 2 kami mendapatkan informasi bahwa tidak bisa dilakukan tanggal 4, maka dengan sendirinya kami akan melakukan aksi berjilid-jilid di kantor DPRD. Sepakat? Oke. Mari saya meminta Pak Sekwan kita tanda tangan bersama sebagai bentuk komitmen kita. Mari kami membutuhkan saksi-saksi perwakilan ormas OKP yang sudah absen ini. Kita di depan sini siapa? Di depan sini saya itu, mari. Pak Sekwan atau siapapun yang bisa berkompeten ya menjadi saksi dalam ini. Mari kawan-kawan yang sedang live, kami mohon sebagai bukti real kita bahwa hari ini aksi damai jilid 3 membuat kontrak komitmen bersama dengan DPRD Provinsi yang cuma diwakili oleh Ibu Maria Lobansaku sebagai anggota DPRD, dan oleh karena itu kita membuat kontrak komitmen berdasarkan ini pernyataan sikap kita, dan juga akan ditandatangani oleh saksi-saksi di bagian belakang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Nanti saya juga minta keluarga korban ya, tolong tanda tangan di sini.
Oke, mari kita tantang ya. Semua menyaksikan ya. Ibu Maria, mari saya memberikan kesempatan kepada Ibu Maria sebagai anggota DPRD untuk menantang kontrak komitmen kita memperjuangkan RDP tanggal 4 Januari. Kita meminta Pak Sekwan, staff ya. Staff Sekwan, saya tulis memang ya supaya real. Nama siapa kakak? Lucky. Nama lengkap? Lucky Aliando. Oke, mari silakan. Saksi kedua. Saksi kedua dari perempuan. Perwakilan perempuan. Mari maju, silakan. Nama lengkap. Nama, aduh. Terakhir dari keluarga korban, Bapak Daud Yedi. Ini kontrak komitmen kita secara bersama ya, ke wartawan yang sedang meliput kita. Sebelum kita menyerahkan secara resmi, kita menyerahkan secara simbolik dulu ya. Sebentar kita harus ambil buktinya, kita foto supaya menjadi pegangan kita. Kita bersama-sama dengan semua aliansi yang ada. Kami mana satu lagi fotonya? Iya, iya. Yang apa? Sini Bapak. Yang mana? Mari. Yang salah wanita. Kakak Linda, mari Kakak Linda. Wanita yang salah. Kakak Linda berarti. Foto sama aja. Foto lebih jelas. Dari sini Kak, dari sini. Kali dari sini. Iya. Iya. Saudara-saudara, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur, hari ini setelah melakukan jumpa audiens bersama DPRD yang cuma diwakili satu orang saja, yaitu Ibu Maria Nuran Sakmu sebagai anggota DPRD yang juga mendapat resmi dari Ketua DPRD Provinsi NTT ini, kami membuat kontrak komitmen bersama dan juga menyerahkan kontrak komitmen ini sebagai acuan bahwa kami meminta RDP dilakukan tanggal 4 Januari 2022 dan kami menanti kabar tanggal 2 Januari untuk hasilnya. Silakan diserahkan. Secara simbolik juga kita menyerahkan foto-foto korban. Kakak Linda tadi sebagai perwakilan perempuan. Ini foto korban dan juga foto dari anak Lael dan juga kakak Astrid yang kita pegang secara bersama. Jika sudah kita selesaikan, sudah kita permisi di kantor DPRD ini, kita tepuk tangan dulu kita semua ya. Saya meminta bantuan satu orang yang punya kamera bagus. Siapa? Tolong foto komitmen kita. Coba kami foto dulu ya sebagai bukti kami. Tolong ya, kalau satu orang yang punya kamera bagus. Ayo. Dan kita terus foto bersama kok, atau setelah ini kita menuju ke berikutnya. Dapat semua kak? Kalau Ibu Maria Nuran Sakmu bisa memperjuangkan kepentingan dari masyarakat NTT, kami jamin Ibu pada berkat yang banyak. Layak.
Oke, terima kasih. Mari kawan-kawan, kita kembali ke barisan kita. Nanti dulu berat bapak mama aman sah. Kalau berhasil. Untuk jangan Pak. Kita kembali kepada barisan kita ya. Listo. Kontraknya sudah kan? Oh, masih sementara dikerjakan. Semangat. Lewat dari Natal. Dari mana sekarang? Semua masuk ke sini? Sekarang. Tanah. Tanah Natal. Apa? Sukses sekarang. Pertama. Mari pakai apa? Ini sah, pakai ini sah. Beda sini ya. Mari kita foto dulu. Kembali barisan. Kita akan mengucapkan selamat datang kepada Kapolda NTT. Cuma 15 menit saja, tidak ada orasi-orasi lain. Terima kasih. Oh mau dengan ini. Satu, dua, tiga. Lagi kok. 1, 2, 3. Oke deh. Masih sah. Masih enggak? Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Ya kak. Lagi 1, 2.